semua, selamat siang. Saya Dita Tiana dengan NIM 19050820057 dari kelas AK5G Politeknik Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fraud auditing dari mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Ibu Eva Malina Simatupang. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan fraud auditing. Fraud auditing atau yang disebut juga dengan audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai audit yang terlatih dan sebagai kriminal investigator. Nah, di dalam akuntansi dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kekeliruan atau error yang mengandung unsur ketidaksengajaan dan kecurangan atau fraud yang biasanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham suatu perusahaan. Nah, kita masuk ke pengertian fraud. Fraud merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kecurangan. Dalam dunia akuntansi, fraud adalah salah satu jenis kesalahan yang sering ditemukan. Selain itu, kekeliruan atau error juga menjadi kesalahan dalam akuntansi. Kedua istilah ini, fraud dan error, merupakan dua jenis kesalahan yang sering terjadi di dalam proses akuntansi. Meskipun dinilai sama, keduanya memiliki sedikit perbedaan, yaitu terlihat dari ada dan tidak adanya unsur kesengajaan, di mana error terjadi karena tidak ada kesengajaan, sedangkan fraud terjadi karena adanya unsur kesengajaan. Nah, faktor pendorong terjadinya fraud atau kecurangan ada 5. Yang pertama yaitu tekanan. Terjadinya dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan. Mulai dari dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh alasan ekonomi, emosional, atau sebuah nilai. Yang kedua yaitu adanya peluang. Ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Faktor ini biasanya didorong karena lemahnya internal kontrol atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu rasional. Faktor ini terjadi ketika seseorang melakukan rasionalisasi atau mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, sehingga ia akan mencari kebenaran atas tindakannya tersebut. Yang keempat yaitu faktor general atau umum. Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Faktor ini meliputi beberapa unsur. Yang pertama yaitu kesempatan atau opportunity. Kesempatan melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangannya. Umumnya, manajemen suatu organisasi atau suatu perusahaan memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan. Tetapi patut digarisbawahi bahwa kesempatan melakukan kecurangan akan selalu ada pada setiap level kehidupan. Yang kedua yaitu pengungkapan atau exposure. Terungkapnya suatu kecurangan dalam organisasi atau perusahaan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut, baik pelaku yang sama maupun pelaku lainnya. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi. Yang kelima yaitu faktor individu. Faktor ini berhubungan dengan individu sebagai pelaku kecurangan yang terdiri dari ketamakan dan kebutuhan. Nah, kelompok fraud dalam perusahaan adalah sebuah organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan kecurangan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyimpangan aset. Kelompok ini melakukan kecurangan dalam penyalahgunaan aset perusahaan. Kelompok ini mudah dideteksi
karena dapat diukur atau dihitung dengan mudah. Yang kedua yaitu pernyataan palsu. Kecurangan ini sering dilakukan oleh pihak manajemen untuk menutupi kondisi keuangan yang sesungguhnya, yang dengan membuat rekayasa keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu korupsi. Bukan hanya sering terjadi di sebuah perusahaan, ini juga sering ditemukan di kelompok fraud yang sulit dideteksi karena banyaknya pihak yang bekerja sama dalam menikmati keuntungan. Di dalamnya termasuk konflik kepentingan, penyuapan, pemerasan ekonomi, dan penerimaan yang ilegal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fraud. Jenis fraud ini bisa terjadi dibagi ke dalam beberapa alasan, yaitu yang pertama berdasarkan pelaku kecurangan, yang kedua berdasarkan tindakan kecurangan. Nah, yang berdasarkan pelaku kecurangan ini meliputi kecurangan pegawai atau employee fraud. Adalah kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi kerja. Yang kedua, kecurangan manajemen atau manajemen fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud. Yang kedua yaitu berdasarkan tindakan kecurangan, meliputi penyelewengan terhadap aset, adalah penyalahgunaan aset secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Biasanya sering dilakukan oleh pegawai seperti penggelapan kas, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pengguna laporan. Biasanya sering dilakukan oleh manajemen. Lalu, bagaimana sih cara mendeteksi terjadinya kecurangan? Nah, salah satu kecurangan yang sering terjadi dalam perusahaan adalah kecurangan pada laporan keuangan. Untuk melihat kecurangan di dalamnya, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan dengan mudah. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu periksa jajaran manajerial. Umumnya, beberapa kasus kecurangan maupun penggelapan pada laporan keuangan seringkali melibatkan pihak di dalam jajaran manajerial atau pihak pengambil keputusan. Karena itu, jajaran manajemen harus diselidiki dengan baik untuk mengetahui tujuan mereka dalam melakukan kecurangan. Yang kedua, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Salah satu cara yang sering digunakan dalam melakukan kecurangan adalah dengan memberikan bantuan pada perusahaan, baik yang nyata ataupun yang fiktif. Untuk menghindari kecurangan, Anda bisa mendeteksi dengan baik adanya hubungan antara perusahaan dengan lembaga keuangan, perusahaan dengan individu, eksternal auditor, lembaga pemerintahan, atau investor. Yang ketiga, dengan melihat sifat organisasinya. Sebuah kecurangan seringkali tidak terdeteksi karena adanya struktur organisasi yang digunakan untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Misalnya, struktur organisasi yang terlalu kompleks atau tidak adanya internal audit dalam sebuah departemen. Untuk itu, dalam mendeteksi adanya kecurangan, Anda harus memahami dengan benar selak-beluk perusahaan tersebut, termasuk pemilik perusahaannya. Yang keempat, dengan cara pemeriksaan karakteristik operasional laporan. Untuk mendeteksi terjadinya kecurangan, Anda bisa melakukan pemeriksaan beberapa laporan keuangan, mulai dari rekening pendapatan, aset, kewajiban, pengeluaran, hingga ekuitas. Yang kelima, auditor internal. Ini merupakan aktivitas konsultasi yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Auditor internal sering juga disebut sebagai penilai yang dilakukan oleh personil dalam organisasi yang memiliki kompetensi dalam meneliti catatan akuntansi perusahaan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Yang keenam yaitu auditor eksternal. Berbeda dengan auditor internal yang dilakukan oleh personil di dalam perusahaan,
Auditor eksternal dilakukan untuk meminta bantuan pihak luar dalam melakukan deteksi kecurangan dalam perusahaan, serta melakukan analisa jika auditor internal mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu contoh kecurangan atau fraud dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu earning management. Seperti yang sudah kita tahu, pengaturan profit memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan laba atau performa suatu perusahaan. Karena nilai profit atau laba yang didapatkan pada suatu perusahaan seringkali dikaitkan dengan prestasi dari manajemen tersebut. Selain kata laba, istilah lain seperti laba ditahan mungkin sudah sering didengar dalam neraca keuangan perusahaan. Laba ditahan memiliki peranan yang penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Upaya pihak manajemen dalam memalsukan informasi keuangan atau memanipulasi laba bisa juga digunakan untuk memanipulasi laba ditahan dalam menyajikan laporan keuangannya, sehingga penyajian informasi bisa menyesatkan investor ataupun kreditor. Contoh yang kedua yaitu income smoothing. Perataan laba adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan dari manajemen laba. Usaha ini dilakukan oleh manajemen agar bisa menyeimbangkan laba, di mana pendapatan dan beban akan dialihkan ke beberapa periode lain yang sedang melonjak harganya pada periode waktu tertentu. Nah, jadi kesimpulannya, fraud di dalam dunia akuntansi pada dasarnya adalah tindakan penipuan finansial yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang dapat merugikan beberapa pihak-pihak tertentu. Demikianlah materi fraud auditing yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Selamat siang.